Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 19230078. Di video kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Keberlanjutan dan Integrasinya ke dalam Tata Kelola Perusahaan berfokus pada manajemen dan pelaporan kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Peran tata kelola perusahaan sangat diperlukan. Setiap bisnis membutuhkan badan pengatur yang memastikan bahwa perusahaan berjalan ke arah yang benar dan berjalan dengan baik. Pentingnya tata kelola perusahaan secara dramatis meningkat pada awal abad ke-21 setelah serangkaian kasus penipuan perusahaan, kesalahan manajerial dan kelalaian yang menyebabkan hilangnya kekayaan pemegang saham secara besar-besaran. Tata kelola perusahaan mencakup kegiatan dewan dan hubungannya dengan pemegang saham, manajer, tetapi juga dengan pihak eksternal seperti auditor, regulator, dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Struktur tata kelola perusahaan menentukan distribusi hak dan tanggung jawab di antara para peserta yang berbeda di dalam organisasi dan meletakkan aturan dan prosedur untuk pengambilan keputusan. Kasus yang dibahas. Makalah ini bertujuan untuk membahas tata kelola perusahaan dan perubahan yang diperlukan sehubungan dengan tren di masyarakat, terutama dalam pandangan konsep keberlanjutan. Objek atau sampel penelitian. Penelitian yang dilakukan di kalangan perusahaan di Republik Ceko pada tahun 2012. 300 perusahaan Ceko dihubungi dan 153 responden berpartisipasi dalam penelitian ini. Sebagian besar perusahaan berasal dari wilayah Pilsen, wilayah Karlovy Vary, dan wilayah Bohemia Selatan. Tetapi perusahaan dari seluruh wilayah Republik Ceko terwakili, karena hasil yang berbeda tergantung pada ukuran perusahaan yang diharapkan. Responden dikategorikan menjadi perusahaan kecil, menengah, dan besar. Kategorisasi tadi dibuat berdasarkan Directive of European Commission. Ada 41% perusahaan menengah, 34% perusahaan kecil, 65% perusahaan besar dalam sampel penelitian. Mengenai keterwakilan perusahaan dalam sektor, 68,2% responden berasal dari sektor industri, 16,6% dari sektor jasa, dan 15,2% dari sektor perdagangan. Teknik analisis data. Untuk penelitian ini, metode kuesioner digunakan di antara perusahaan kecil, menengah, dan besar di Ceko di berbagai cabang bisnis. Kuesioner berisi 3 kelompok pertanyaan, yaitu pertanyaan demografis, pertanyaan pengantar, dan pertanyaan utama. Pertanyaan demografis dimasukkan untuk mengumpulkan informasi tentang responden seperti bentuk hukum bisnis, cabang, dan wilayah di mana perusahaan beroperasi, dan ukuran berdasarkan jumlah karyawan dan pergantian. Hal ini membutuhkan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam manajemen proses bisnis. Pertanyaan pengantar dirancang untuk menilai sikap terhadap keberlanjutan dan seberapa penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pertanyaan utama difokuskan misalnya pada integrasi keberlanjutan ke dalam pengukuran dan manajemen kinerja perusahaan dan menggunakan indikator kinerja atau keadaan dan metode pelaporan aktivitas berkelanjutan di perusahaan Ceko. Terakhir yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan di antara perusahaan di Republik Ceko menunjukkan bahwa integrasi keberlanjutan ke dalam tata kelola usaha perusahaan membutuhkan banyak usaha. Ditemukan bahwa perusahaan menyadari pentingnya konsep keberlanjutan untuk mencapai kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Namun keberlanjutan tidak terintegrasi ke dalam proses bisnis individu, terutama oleh usaha kecil dan menengah. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian, fokus pada hasil keuangan perusahaan adalah lazim. Banyak perusahaan tidak bekerja dengan keberlanjutan dalam strategi dan manajemen perusahaan, dan mereka juga tidak memasukkan keberlanjutan dalam pengukuran dan manajemen kinerja. Pelaporan kegiatan perusahaan yang berkelanjutan sangat sederhana, terutama untuk UKM. Persyarat untuk berfungsinya tata kelola perusahaan secara penuh dalam kaitannya dengan keberlanjutan merupakan cerminan dari keberlanjutan melalui seluruh proses pengelolaan bisnis. Keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari manajemen strategis perencanaan perusahaan. Baiklah, sekian hasil review kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.